Sampurasun para wargi, kembali lagi bersama saya Anggana Mulia dan saya Suci Firdayanti dalam program acara Spartan seputar Garut dalam sepekan. Nah, seperti biasa di episode kali ini saya akan mengulas informasi-informasi berkaitan dengan Pemkab Garut. Untuk para wargi pasti penasaran kan? Oke, kita langsung saja. Informasi pertama diawali dengan berita kebutuhan akan pelayanan yang berhubungan dengan administrasi, baik di lingkungan pemerintahan pusat sampai pemerintahan tingkat lingkungan RW, tetap dibutuhkan oleh masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Adanya COVID-19 tentu mengharuskan berbagai instansi pemerintahan untuk terus berinovasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap prima. Salah satunya dilakukan oleh Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota. Dalam rangka pencegahan penurunan COVID-19 ini, di wilayahnya, Kelurahan Regol berinovasi memberikan pelayanan secara drive-thru. Menurut Lurah Regol, Agus Soleh, dalam pelayanan drive-thru ini bisa digunakan masyarakat untuk pembuatan surat atau produk yang dikeluarkan oleh kelurahan. Nah, situasi saat ini memaksa kita untuk kembali ke kehidupan yang normal, termasuk dalam pelayanan masyarakat. Mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah tingkat RW. Dengan adanya COVID-19 ini, pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan dengan optimal. Dengan adanya hal ini, pemerintah harus memfasilitasi masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dari pemerintah dalam segi administrasi agar COVID-19 saat ini dapat bisa dikendalikan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota, dalam pencegahan COVID-19 ini, mereka membuat sebuah inovasi drive-thru di mana hal ini merupakan hal yang sangat bagus dalam pencegahan COVID-19 karena hal ini bisa menekan penularan COVID-19 antara petugas dan masyarakat. Selain itu, hal ini dinilai sangat efektif karena mudah, efisien, dan cepat. Semoga upaya ini bisa terlaksanakan dengan baik dan bisa dijadikan contoh bagi para instansi pemerintahan di Garut maupun di luar kota Garut. Selanjutnya untuk informasi yang kedua yaitu pemerintah daerah Kabupaten Garut melalui tim penelitian dan pengkaji gelar daerah TP2GD Kabupaten Garut tengah mempersiapkan langkah-langkah nyata pengasungan yang diawali dengan pelantikan panitia pengusung Raden Ayu Lasminingrat oleh Bupati Garut Rudi Gunawan. Sebelumnya, R.A. Lasminingrat pernah diusulkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 18 Juli 2007. Namun pada tanggal 29 Desember 2010, Kementerian Sosial Republik Indonesia menyebutkan bahwa pengajuan Lasminingrat menjadi pahlawan nasional ditunda dikarenakan ada beberapa data yang harus dilengkapi. Bupati Garut dalam sambutannya mengatakan pengasungan R.A. Lasminingrat ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Garut agar bisa mendapatkan penghargaan secara nasional dengan menjadi pahlawan nasional. Nah, hal tersebut merupakan menjadi perhatian serius bagi para panitia pengusung karena panitia harus teliti melengkapi data-data yang ada. Sehingga R.A. Lasminingrat saat ini memiliki peran yang sangat berpengaruh terutama di Kabupaten Garut, terutama juga dalam bidang pendidikan. Dengan ini, Pemkab Garut memberikan perhatian khusus untuk R.A. Lasminingrat sehingga dapat diakui secara sah sebagai pahlawan nasional. Ini adalah hal yang harus kita perjuangkan karena untuk mengingat jasa-jasa yang telah beliau lakukan untuk Kabupaten Garut ini. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus ikut mendukung pengusungan ini dan semoga pengusungan ini bisa berjalan dengan baik. Berita ketiga, yaitu pemerintah Kabupaten Garut akan memberikan nama jalan di Kabupaten Garut dengan nama-nama pahlawan asal Kabupaten Garut. Rudi Gunawan mengatakan pihaknya akan mengundang beberapa orang untuk mengkaji nama-nama jalan di Kabupaten Garut. Nama pertama yang diusulkan adalah nama dari Bupati Garut yang pertama, yaitu R.A. Adi Wijaya. Ada total 5 bupati yang akan dijadikan nama jalan. Bupati juga akan menambahkan nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta. Perubahan nama ini merupakan hal yang menarik. Seperti kata Insinyur Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Dengan mengubah nama jalan menjadi nama-nama pahlawan nasional adalah salah satu cara kita untuk menghargai jasa pahlawan. Lalu ada 5 jalan di Kabupaten Garut yang akan diubah menjadi nama pahlawan. Yang pertama yaitu R.A. Adi Wijaya. Lalu jalan-jalan dari Kadungora sampai Profesor Anwar Musadat itu namanya Bypass Soekarno-Hatta.
Lalu ada Jalan Lingkar Cipanas menjadi Raden Ibrahim Aji, Jalan Suci menjadi Raden Bani Nuryai, dan Jalan Wanaraja menjadi Kiai Haji Yusud Tauzuri. Semoga upaya ini akan menjadikan hal yang positif bagi masyarakat sebagai media pembelajaran, terutama bagi para anak muda agar bisa mengenal lebih jauh tentang siapa saja sih pahlawan yang ada di Kabupaten Garut ini. Nah, lalu untuk informasi yang terakhir yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kemenpan RB Republik Indonesia, menyetujui 570 orang kebutuhan pegawai aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021. Bupati Garut menuturkan bahwa pihaknya mengusulkan banyak untuk kebutuhan ASN di Pemkab Garut. Salah satunya 17 dokter spesialis untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet. Selain di bidang kesehatan, dalam penerimaan CPNS dan P3K tahun ini, pihaknya mengusulkan beberapa formasi lain seperti bagian umum dan pendidikan. Nah, berita kali ini cukup membahagiakan ya para wargi karena Pemkab Garut menerima kuota sebanyak 570 orang untuk seleksi CPNS dan P3K tahun 2021 ini. Pelaksanaan seleksi ini dijamin transparansinya karena sudah menggunakan komputerisasi dengan sistem CAT. Jadi, untuk seleksi tahun ini dapat dijamin tidak ada yang namanya kecurangan. Dengan adanya seleksi CPNS dan P3K, banyak para calon yang terus menunggu informasi kapan dibukanya pendaftaran CPNS dan P3K ini. Semoga dengan adanya seleksi CPNS dan P3K tahun ini bisa memberikan sebuah harapan bagi para tenaga honorer atau fresh graduate untuk bisa mengabdikan dirinya kepada negara dan turut serta dalam pembangunan. Nah, kabar tadi sekaligus menutup acara kita hari ini. Untuk para wargi, jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Saya Anggana Mulia. Saya Suci Firdayanti. Spartan seputar Garut dalam sepekan.